Sebenarnya, ibadah haji merupakan salah satu ibadah tertua di dalam agama Islam. Ibadah ini sudah ada bahkan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun dahulu, sebelum datangnya Islam, ibadah haji dilakukan ala jahiliyah, sehingga diluruskan tata caranya oleh Nabi Muhammad SAW. Bangunan monumental yang penting dalam ibadah haji ini adalah Ka'bah, yaitu sebuah bangunan sederhana yang menjadi pusat kiblat sholat dari seluruh dunia. Ka'bah merupakan salah satu bangunan suci dari umat Islam yang konon telah ada bahkan jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Maka untuk tahu bagaimana awal mula perintah ibadah haji, kita harus tarik sejarah dari awal mula pertama kali Ka'bah didirikan. Terjadi khilaf dari para ulama tentang kapan pertama kali bangunan Ka'bah ini didirikan. Yang pertama, pendapat dari Abu Ja'far al-Baqir yang mengatakan kalau Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Pendapat kedua berasal dari Sa'id bin Musayyab, Ibnul Jauzi, dan Ibnu Hajar, dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti yang berpendapat bahwa Ka'bah telah dibangun sejak masa Nabi Adam alaihissalam, atau bisa dibilang Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membangun Ka'bah ini. Pendapat ketiga berasal dari Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Katsir yang berpendapat kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah atau membangun ulang Ka'bah ini. Kemudian ulama lain mengatakan kalau Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Syits bin Adam. Namun dari keempat pendapat ini, yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa Ka'bah telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu semua merujuk pada satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-125. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Profesor Abdul Qorim Al-Khatib mengatakan, dalam ayat ini ada isyarat bahwa Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkannya dari berhala-berhala. Maka di video kali ini pembahasan kita hanya merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saja, dan bagaimana turunnya perintah haji kepada umat Islam di seluruh dunia. Pada zaman dahulu, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Irak, Mesopotamia, lahirlah seorang bayi laki-laki yang akan menjadi salah satu nabi terbesar dalam sejarah umat manusia. Beliau adalah Ibrahim alaihissalam, putra dari seorang ayah bernama Azar, yang merupakan seorang pematung berhala. Kelahirannya diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan penuh keajaiban. Menurut sebuah riwayat, saat ibunya mengandung, ia tidak merasakan sakit ataupun kesulitan seperti layaknya wanita hamil pada umumnya. Bahkan ketika tiba saatnya melahirkan, tidak ada tanda-tanda kesakitan atau penderitaan yang dialaminya. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam berlangsung dengan sangat mudah dan tanpa masalah. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau sering mempertanyakan keberadaan berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan masyarakat sekitarnya. Dalam hatinya, beliau merasa yakin bahwa ada zat yang lebih agung dan lebih besar daripada benda-benda mati tersebut. Ketika masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditinggalkan sendirian di sebuah gua oleh ibunya yang ketakutan karena mendengar ancaman dari Raja Namrud yang kejam. Namun ajaibnya, beliau tetap selamat dan tidak kelaparan atau kehausan selama berada di dalam sana. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa air susu dapat mengalir dari jari-jari tangannya sehingga beliau dapat bertahan hidup. Peristiwa-peristiwa luar biasa ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang istimewa dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dia kecil. Kelahirannya menjadi awal dari sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan, cobaan, dan pengorbanan, dan menegakkan kebenaran dan menyebarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Nabi Ibrahim hidup sekitar tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi.
Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keingintahuan yang besar terhadap alam semesta dan keberadaan pencipta di balik segala sesuatu yang ada. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang menyembah berhala, hatinya selalu gelisah dan merasa bahwa ada yang salah dengan kepercayaan tersebut. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan bintang-bintang yang berkelip di langit. Beliau berpikir, inilah Tuhanku. Namun, ketika bintang-bintang itu terbenam, keyakinannya pun goyah. Lalu beliau melihat bulan yang bersinar terang dan berseru, inilah Tuhanku. Tetapi bulan pun akhirnya terbenam. Kemudian, matahari terbit dengan segala kemegahannya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Namun ketika matahari itu terbenam, beliau pun menyadari bahwa semua benda langit itu tidak layak untuk disembah. Peristiwa ini mengguncang jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan membuatnya semakin yakin bahwa berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya adalah benda-benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun. Beliau pun mulai menyampaikan kebenaran ini kepada ayahnya, Azar, dan masyarakat sekitarnya. Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, ataupun memberi manfaat sedikit pun? Tanyanya dengan penuh keberanian. Namun, kaumnya menolak kebenaran yang dibawanya dan mengancam akan melemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Meskipun menghadapi ancaman tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh dalam keyakinannya dan tidak gentar sedikit pun. Pencarian kebenaran yang menggetarkan ini menjadi awal dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Beliau membuktikan keberanian dan keteguhan imannya sejak usia yang sangat muda. Sebuah teladan yang patut diteladani oleh umat manusia sepanjang zaman. Kaumnya begitu fanatik dalam menyembah berhala-berhala itu. Mereka menganggap bahwa penyembahan berhala adalah warisan nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. Mereka menolak untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan memilih untuk tetap berada dalam kegelapan syirik dan kekafiran. Melihat kegigihan kaumnya dalam menyembah berhala ini, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin bahwa beliau harus melakukan upaya yang lebih besar lagi untuk menyadarkan mereka dari kemusyrikan tersebut. Dengan keberaniannya, beliau memutuskan untuk mengambil tindakan yang drastis dalam upaya membuka mata kaumnya dari penyembahan berhala yang sia-sia. Pada suatu hari, ketika seluruh penduduk meninggalkan kota untuk merayakan hari raya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melihat kesempatan ini. Dengan penuh keberanian, beliau memasuki kuil tempat berhala-berhala itu berada. Beliau mengambil kapak dan mulai menghancurkan satu persatu berhala-berhala tersebut, kecuali satu berhala yang terbesar. Setelah menghancurkan berhala-berhala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di leher berhala yang terbesar. Ketika kaumnya kembali dari perayaan dan melihat apa yang telah terjadi, mereka tercengang dan marah besar. Mereka tidak mempercayai bahwa berhala-berhala yang mereka sembah telah dihancurkan. Dengan penuh amarah, mereka menuntut penjelasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang apa yang telah terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab dengan bijak dan penuh kebijaksanaan. Beliau mengatakan bahwa berhala terbesar itulah yang telah menghancurkan berhala-berhala lainnya. Tentu saja, ini adalah sebuah sindiran dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan apapun. Kaumnya menyadari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengejek kepercayaan mereka dan mereka semakin marah. Mereka menuduh Ibrahim alaihissalam telah menghina berhala-berhala mereka dan mengancam akan menghukumnya. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beraninya membela diri dan menegaskan bahwa penyembahan berhala adalah tindakan yang sia-sia dan tidak benar. Perdebatan sengit pun terjadi antara Ibrahim dan kaumnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdebat dengan seorang raja yang berkuasa pada masa itu yang bernama Nimrod atau Namrud bin Kanaan. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha membuka mata mereka dengan memberikan argumen-argumen logis dan rasional. Namun kaumnya tetap bersikeras dalam kemusyrikan mereka. Mereka menolak untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan memilih untuk tetap berada dalam kegelapan syirik dan kekafiran.
Setelah bertahun-tahun berdakwah kepada kaumnya, namun mereka tetap membangkang dan menolak ajarannya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun dihadapkan pada ujian besar yang akan menguji keimanan dan ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya yang telah terbuai oleh kemusyrikan dan berbangga dengan kuil-kuil berhala yang mereka miliki, memutuskan untuk memberikan hukuman yang kejam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari yang telah ditentukan, pemuka-pemuka kaum berkumpul dan memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam secara hidup-hidup. Mereka berkeyakinan bahwa dengan menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara yang begitu sadis, hal itu akan menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba menentang kepercayaan mereka. Kayu bakar pun disiapkan dalam jumlah yang besar, dan api yang sangat besar pun dinyalakan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah beliau akan menarik kembali ajarannya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tetap berpegang teguh pada keimanannya meski harus menghadapi hukuman mati yang kejam? Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak gentar sedikit pun. Dengan keberanian dan keteguhan iman yang luar biasa, beliau memilih untuk tetap pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala macam bahaya. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu oleh kaumnya sendiri. Mereka merasa puas karena telah berhasil memberikan hukuman yang setimpal bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang dianggap telah menghina kepercayaan mereka. Namun, disitulah terlihat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Api yang seharusnya membakar dan menghanguskan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam justru terasa sejuk dan tidak membakar sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kami berfirman, hai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-69. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang berkobar itu berubah menjadi dingin dan tidak mempan sedikit pun terhadap Nabi Ibrahim. Beliau duduk dengan tenang di tengah-tengah api itu, seakan berada di taman yang sejuk dan nyaman. Kaum yang semula merasa puas karena berhasil memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba terkejut bukan kepalang, menyaksikan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata. Mereka tidak menyangka bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka hukum ini justru selamat dari amukan api yang menyala-nyala. Peristiwa ini semakin menguatkan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan tidak ada yang mampu melawan kehendaknya. Menyaksikan mukjizat yang dahsyat ini, sebagian dari kaumnya pun akhirnya tersadar dan mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka meninggalkan kemusyrikan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian kaum lainnya masih berkeras hati, tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan tetap memilih untuk terus menyembah berhala-berhala mereka. Di dalam Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan memiliki dua orang istri. Yang pertama Sarah, dan yang kedua bernama Hajar. Keduanya merupakan wanita yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan para nabi. Dari istri keduanya, Siti Hajar, dilahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail, yang akhirnya menjadi seorang nabi dan anak cucunya akan sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW. Sedangkan istri pertamanya, Siti Sarah, beliau dikaruniai anak yang bernama Ishak, yang juga menjadi seorang nabi. Ishak dilahirkan ketika Siti Hajar menginjak usia yang sudah cukup tua. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri pertamanya semula hidup di Babilonia, Irak. Sarah merupakan wanita yang sangat cantik, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara akhlak dan budi pekertinya. Sarah begitu patuh dengan sang suami dan mengikuti risalahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Sarah mendapat cobaan ketika ia masuk ke Mesir sebab kecantikannya itu. Kecantikan Sarah yang mengagumkan membuat penguasa Mesir, Raja Fir'aun, ingin mempersuntingnya sebagai selir. Akan tetapi, kekukuhan iman Sarah dan doa-doanya yang begitu tulus akhirnya membuatnya lepas dari godaan raja.
Bahkan ia diminta oleh Raja Mesir untuk pulang dan diberi hadiah seorang budak bernama Hajar. Tahun demi tahun berjalan, Sarah yang sudah semakin tua tak kunjung dikarunia keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah kemudian dengan ikhlas menawarkan suaminya untuk menikah dengan Hajar agar diberi keturunan. Ia berkata kepada suaminya, "Hai suamiku, inilah Hajar, aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anak keturunan kepada kita darinya." Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikah dengan Siti Hajar. Keduanya dikaruniai putra pertama yang diberi nama Ismail. Imam Ibnu Katsir mengisahkan dalam buku Qisasul Anbiya, ketika Siti Hajar melahirkan putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail, kecemburuan Sarah terhadapnya semakin membara. Sarah kemudian meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyingkirkan Siti Hajar dari pandangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun lalu membawa Siti Hajar dan bayi Ismail keluar dari rumah mereka untuk meringankan kecemburuan Sarah. Mereka berjalan sampai di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai kota Mekah. Setelah menemukan tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berniat kembali dan melihat keadaan Sarah yang mengalami guncangan. Siti Hajar yang merasa asing dengan tempat tersebut pun memegangi baju Nabi Ibrahim agar dia tidak meninggalkannya. "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah kamu pergi? Apakah kamu tega meninggalkan kami di sini? Kami tidak kenal dengan lingkungan ini." Nabi Ibrahim alaihissalam pun hanya terdiam menjawabnya. Lantas Siti Hajar bertanya kembali, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkanmu untuk berbuat seperti ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Benar." Selanjutnya Siti Hajar dengan ikhlasnya berkata, "Baiklah kalau demikian, kamu boleh pergi sekarang. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah cukup jauh berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berbalik ke belakang dan melihat tempat yang ditinggalkannya dari kejauhan. Ia kemudian mengangkat tangannya seraya berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-37. Siti Hajar yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pun tetap memberikan ASI kepada anaknya. Sedangkan air yang ada digunakan untuk diminum olehnya. Namun semakin lama air itu pun habis, hingga membuat ia dan anaknya kehausan, sebab air susunya pun telah mengering. Siti Hajar kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan mencari air minum, sebab tak kuasa mendengar anaknya yang terus menangis. Dalam kepergiannya, Siti Hajar tiba di Bukit Safa, bukit yang paling dekat dengan tempat peristirahatannya. Ia berdiri di atas bukit dan memandang sekelilingnya untuk mencari seseorang yang bisa membantunya, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Selanjutnya, Siti Hajar turun dari bukit itu hingga sampai di Bukit Marwah dan menaikinya. Namun lagi-lagi, ia tidak menemukan seorang pun yang bisa membantunya. Siti Hajar terus mencoba untuk berjalan pulang pergi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali perjalanan. Dan ini akhirnya masuk ke dalam rukun haji yang keempat yang bernama Sa'i. Disebutkan dalam buku Sejarah Ibadah oleh Syahruddin Al-Fikri, saat kali ke-7 sampai di Bukit Marwah, tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang mengejutkan. Alangkah kagetnya mengetahui bahwa suara itu berasal dari air yang memancar dari dalam tanah dengan derasnya di bawah telapak kaki Ismail. Sumber air yang memancar tersebut hingga saat ini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Di lokasi ini pula, Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang berkata padanya, "Jangan khawatir, disinilah Baitullah, dan anak ini serta ayatnya akan mendirikan rumah itu nanti. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Dari air Zam-Zam yang terus mengalir, Siti Hajar dan Ismail mampu meneruskan kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, Ismail kecil tumbuh menjadi seorang remaja yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayahnya.
Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi suatu hal yang sangat aneh. Beliau bermimpi menyembelih putranya Ismail. Maka karena mimpi tersebut sangat janggal, Nabi Ibrahim alaihissalam pun sempat mengabaikannya. Namun di malam-malam selanjutnya, mimpi yang sama tersebut kembali terulang. Hal ini membuat Nabi Ibrahim menjadi sedih. Jika benar, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kesetiaan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkannya dari panasnya api dunia, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya tersebut kepada anak kesayangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu?" Di luar dugaan, karena ketaatannya Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu itu Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Perasaan Nabi Ibrahim pun bercampur aduk mendengar jawaban dari putra kesayangannya itu. Senang, sedih, bangga, terharu, takut, dan semuanya terasa di dalam hati Nabi Ibrahim. Akhirnya pada suatu hari, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail keluar meninggalkan rumah. Keduanya pergi ke suatu tempat yang jauh, yaitu berada di antara Mekah dan Arafah. Mereka akan melakukan hal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dalam perjalanan panjang tersebut, keduanya diganggu oleh setan. Setan atau iblis ini berupaya mengganggu atau menghasut mereka berdua untuk mengurungkan niat Nabi Ibrahim alaihissalam. Iblis kemudian menyamar menjadi seorang laki-laki dan menemui keduanya di dalam perjalanan itu. Lelaki jelmaan iblis ini kemudian bertanya akan kemanakah mereka berdua. Tanpa curiga, Nabi Ibrahim alaihissalam bercerita tentang rencana mereka, yaitu pergi ke suatu tempat dengan menyembelih anaknya Ismail. Laki-laki ini kemudian mencoba menghalang-halangi niat mereka berdua dengan mengatakan, "Wahai Tuan, apakah engkau akan mengorbankan anakmu ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya, aku akan melakukan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan." Kemudian laki-laki itu berkata, "Apakah engkau sudah memikirkannya matang-matang? Jika anakmu meninggal, maka siapa yang akan melanjutkan tugasmu sebagai seorang rasul?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tidak, aku tidak memikirkannya. Aku hanya menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Si laki-laki itu berkata, "Benarkah ini perintah Allah?" Mendengar hal tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tersadar, laki-laki yang berada di depannya ini pasti bukan orang biasa. Dia pastilah iblis. Karena makhluk terkutuk ini selalu menghalang-halangi manusia dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya untuk melempari iblis dengan batu. Iblis pun berlari terbirit-birit ketakutan. Tempat mereka melempari iblis ini kemudian dikenal dengan nama Jumroh Ula. Nabi Ibrahim mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lewatnya godaan iblis ini. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan laki-laki asing yang lain. Laki-laki itu bertanya, "Kalian hendak kemana? Mengapa tergesa-gesa?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Kami hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Laki-laki itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Perintah apa?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anakku ini." Laki-laki itu berkata, "Anakmu mau dikorbankan? Apa aku tidak salah dengar? Lihatlah, anakmu ini tampan sekali dan kelihatan cerdas. Masa depannya pasti sangat baik. Mengapa hendak engkau korbankan?" "Begitulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Laki-laki itu berkata, "Engkau sungguh gila. Jangan lakukan hal itu, karena engkau akan menyesal nantinya." Nabi Ibrahim alaihissalam kembali teringat pada sifat-sifat iblis. Laki-laki ini pasti penjelmaan iblis juga. Beliau langsung mengajak Ismail melempari iblis dengan batu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail menjadi kesal. Melihat hal tersebut, iblis berlari ketakutan. Tempat Nabi Ibrahim dan Ismail melempar iblis yang kedua kali itu disebut dengan Jumroh Wusta. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail merasa lega. Godaan iblis yang kedua telah dapat dilalui dengan selamat. Kemudian mereka mempercepat langkah menuju tempat yang dituju. Tiba-tiba terdengar panggilan dari belakang mereka. "Hei, kalian mau kemana?" Keduanya pun berhenti. Seorang laki-laki datang mendekati mereka. Dia bertanya lagi, "Kalian mau kemana?" "Kami ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. "Kalau aku boleh tahu, perintah apa itu?" tanya orang itu. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Kamu tidak perlu tahu, kami sedang tergesa-gesa."
Jangan begitu. Kalian harus memikirkan segala sesuatu dengan matang. Meskipun itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian jangan tergesa-gesa melaksanakannya. Kata laki-laki tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali sadar siapa sebenarnya orang di hadapannya itu. Beliau langsung melemparinya dengan batu. Iblis itu ketakutan dan lari sangat kencang meninggalkan mereka berdua. Tempat Nabi Ibrahim dan Ismail melempar iblis yang ketiga kalinya ini dinamakan Jumroh Aqobah. Dan ini masuk ke dalam salah satu rukun yang wajib dilakukan saat ibadah haji, yang dikenal dengan sebutan melempar jumroh atau lempar jumroh, yaitu kegiatan melempar batu pada 3 tiang yang melambangkan setan atau godaan nafsu yang buruk. Nabi Ibrahim dan Ismail kembali melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di suatu tempat, Nabi Ibrahim menidurkan Ismail di atas tanah. Sebelum disembelih, Ismail berpesan kepada ayahnya agar mengikat badannya dengan kuat. Ia juga menginginkan Nabi Ibrahim melepas pakaiannya. Dengan demikian, pakaiannya tidak terkena darah. Ia tidak ingin ibunya bersedih ketika melihat pakaiannya. Pakaian tersebut akan diberikan kepada ibunya sebagai kenang-kenangan. Mendengar pesan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin sedih. Kemudian Nabi Ibrahim membaringkan Ismail. Beliau pun bersiap menyembelih anaknya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menggerakkan pedangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba besar putih bersih dan tidak ada cacatnya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 107. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya menjadi dasar ibadah kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11-13 Zulhijjah. Beberapa riwayat mengisahkan ketika zaman di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diutus, sebenarnya bangunan Ka'bah sudah hancur, akan tetapi terlihat pondasinya. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun merenovasi bangunan Ka'bah tersebut. Keduanya meninggikan Ka'bah, dibangun sebata demi sebata. Dan ketika Nabi Ibrahim terasa lelah, beliau beristirahat di sekitaran Ka'bah. Lalu ketika dirasa sudah hilang lelahnya, beliau melanjutkan kembali pekerjaan itu. Dan bila lelah datang lagi, beliau beristirahat lagi di tempat yang sama. Yang sekarang, tempat itu sekarang ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya di lokasi itu pula yang sekarang menjadi Maqam Ibrahim. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun berhasil meninggikan Ka'bah. Ketika Ka'bah selesai ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengundang setiap orang untuk berhaji. Dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Rob, suaraku terbatas. Kalau aku harus mendatangi manusia dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan dan ujung utara untuk memberitahu bahwa ada syariat haji, maka aku tidak sanggup." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Ibrahim, engkau hanya disuruh untuk berteriak. Aku yang akan menyampaikan suaramu ke ujung barat, ujung timur, ujung selatan dan ujung utara." Dan inilah salah satu mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Suaranya sampai ke ujung-ujung penjuru itu, yang didengar oleh orang-orang yang berada di sejumlah tempat yang sudah disebutkan tadi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jadikan hati manusia-manusia itu untuk senantiasa rindu untuk mengunjungi tempat ini." Makanya jika ada orang yang sudah berhaji atau umroh, maka hatinya akan selalu rindu untuk bisa mengunjungi Baitullah lagi. Akan beda ceritanya kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat yang indah pemandangannya seperti pantai atau gunung dan ingin suatu hari ke situ lagi. Ini akan berbeda hasratnya jika tempat itu adalah Baitullah. Pastilah orang-orang mukmin ingin kembali lagi dan kembali lagi ke Baitullah sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Jadi tidak ada istilahnya orang kapok karena umroh. Yang ada habis umroh pengen umroh lagi, terus pulang ke tanah air dan pengen umroh lagi di suatu hari. Begitu seterusnya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang berbondong-bondong ke Baitullah untuk berhaji dan umroh.
atau untuk menjawab doa dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.